Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Amir Matika S. Sakar. Apa kabar? Ya, mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Baiklah, para siswa kelas 9, kita lanjutkan dari pertemuan yang lalu adalah menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Sekarang kita lanjutkan dengan cara yang kedua, yaitu menggunakan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Bagaimana? Ikuti langkahnya berikut. Kita tuliskan bentuk umumnya dulu nih. Ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Langkahnya yang pertama kita pindahkan C-nya pindah ke ruas kanan jadi negatif C. Setelah itu semuanya kita bagi dengan A. Sehingga kalau kita dibagi A ini tinggal X kuadrat, ini B per A. X, ini negatif C dibagi A. Setelah itu masing-masing ruas kita tambah dengan kuadrat dari setengahnya B per A. Jadi B per 2A kuadrat. Baik ruas kiri maupun ruas kanan, ya kita tambahkan yang sama. Kemudian ruas kiri ini menjadi bentuk kuadrat sempurna. Jadi X ditambah ini, B per 2A pangkat 2. Nah, mengapa tadi ditambah ini? Supaya bisa dalam bentuk kuadrat sempurna seperti ini. Sehingga inilah kita nanti langsung menggunakan cara seperti ini. Kemudian mengapa kok bisa ini? Kita ingat kalau P ditambah Q kuadrat itu kan P kuadrat ditambah 2PQ ditambah Q kuadrat. Yang sering lupa itu yang tengah ini. Dikiranya P kuadrat tambah Q kuadrat saja. Nah, ini. Maka ini kalau dijabarkan menjadi seperti yang atas ini. Baik, kita ambil contoh ya. Tentukan akar-akar dari 2x kuadrat ditambah 7x ditambah 3 sama dengan 0. Nah, tadi kan ini kita masukkan saja X ditambah B per 2A nya, berarti B 7 dibagi 2A, 2 kali 2 ini kuadrat, negatif 3 per 2, nah, min C ya, jadi negatif 3 per 2, A nya 2, ini sama, oh ini sama. Nah, kemudian 2 kali 2 kan 4, sehingga X plus 7 per 4 kuadrat, sini juga sama, 7 per 4 kuadrat. Kemudian kita selesaikan ruas kanan dulu. Kita samakan penyebutnya, 7 per 4 kuadrat itu kan 49 per 16. Nah, ini supaya juga penyebutnya 16, 2 itu kali 8, maka pembilangnya juga kalikan 8, sehingga negatif 24. Nah, kalau sudah sama, kita jumlahkan pembilangnya. Negatif 24 ditambah 49 itu 25. Yang kita ingin cari ini kan masih kuadrat. Maka X ditambah 7 per 4 sama dengan plus minus akar dari 25 per 16. Karena kuadrat berarti ada positif dan negatifnya. Kalau di akar. Ya, seperti halnya berapa kuadrat yang hasilnya 25, ya bisa 5, bisa negatif 5, karena 5 kuadrat 25, negatif 5 dikuadratkan juga 25, maka ini plus minus, sehingga sama dengan akar 25 itu 5, akar 16 4, ya plus minus 5 per 4. X nya berapa? Ini yang kita cari. 7 per 4 ke ruas kanan menjadi negatif 7 per 4 plus minus 5 per 4. Nah, penyebutnya sama, tinggal menjumlahkan. Untuk X yang pertama kita jumlahkan negatif 7 ditambah 5 negatif 2, sehingga diperoleh negatif 2 per 4 atau negatif setengah. Sedangkan X yang kedua itu yang pengurangan ya, negatif 7 per 4 dikurangi 5 per 4. Nah, negatif 7 negatif 5 jadinya negatif
12. Kalau dibagi 4 negatif 3, sehingga akar-akarnya adalah negatif setengah dan negatif 3. Baik, kita lanjutkan. Cara berikutnya itu menggunakan rumus kuadratik atau rumus ABC. Nah, cara yang ketiga, kita ambil dari tadi, kalau melengkapkan kuadrat sempurna seperti ini, kita lanjutkan ya. Kita selesaikan yang ruas kanan, kita samakan penyebutnya, sehingga kalau B dikuadratkan B kuadrat, 2A dikuadratkan 4A kuadrat. Nah, di sini baru A, supaya 4A kuadrat dikalikan 4A, maka atas juga dikalikan 4A, sehingga diperoleh B kuadrat dikurangi 4AC, atau min 4AC ditambah B kuadrat, tapi biasanya yang positif yang taruh di depan, sama ya, B kuadrat dikurangi min 4AC itu yang ini. Terus penyebutnya sudah sama, yaitu 4A kuadrat, sehingga X plus B per 2A, kalau ini pakai kuadrat, ini sudah tidak, berarti plus minus seperti tadi, akar dari ini B kuadrat min 4AC per 4A kuadrat. Sehingga kalau ini kita pindah ke ruas kanan, min B per 2A plus minus akar B kuadrat dikurangi 4AC. Nah, akar 4A kuadrat yang penyebut ini, kalau di akar 4 ada 2 akar A kuadrat. Nah, sehingga ini penyebutnya sudah sama, sehingga bisa kita tuliskan X sama dengan min B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4AC dibagi 2A. Ini yang dinamakan dengan rumus ABC. Atau bisa kita tulis dengan sederhana, yang dalam akar ini kita ganti dengan huruf D. D itu diskriminan, sehingga nulisnya min B plus minus akar D per 2A, biar tidak panjang nulisnya. Nah, D itu apa? D itu B kuadrat dikurangi 4AC. Jadi kita bisa menghitung D nya dulu. Kita lihat agar mudah, kita perhatikan contoh yang pertama dulu. Tentukan akar-akar dari 2x kuadrat dikurangi 7x ditambah 3 sama dengan 0. Solusinya kita tulis dulu. A-nya 2, B-nya negatif 7, C-nya 3. Sehingga D-nya tadi B kuadrat dikurangi 4AC. Hitung aja. B-nya negatif 7, berarti negatif 7 kuadrat dikurangi 4. A-nya 2, C-nya 3. Ini 49. 4 kali 2, 8 kali 3, 24, dikurangkan, sehingga diperoleh 25, D-nya 25. Masukkan rumusnya tadi, min B plus minus akar D per 2A. Min B, min dari negatif 7, plus minus akar 25. 2A, 2 kali A-nya juga 2. Sehingga diperoleh negatif 7, positif 7, plus minus akar 25 itu 5, 2 kali 2 4, sehingga nilai X yang pertama kita gunakan yang penjumlahan dulu, jadi 7 ditambah 5 per 4, 12 per 4, 3. Kemudian X yang kedua yang dikurangkan, 7 dikurangi 5, 2 per 4 setengah, jadi akar-akarnya 3 dan setengah. Sekarang kita perhatikan D-nya tadi 25 ya. 25 kan positif atau lebih dari 0. Ternyata jika D-nya lebih dari 0, X1 dan X2-nya berbeda. Ini bilangan real, nyata, dan berbeda. Ini 3, ini setengah. Oke, itu contoh yang pertama. Kita ambil contoh yang kedua sekarang. Akar-akar dari 4x kuadrat min 12x plus 9 sama dengan 0. Seperti tadi langkahnya, A-nya 4, B-nya min 12, C-nya 9. Kemudian kita hitung D-nya. B-nya min 12 dikuadratkan, dikurangi 4, A-nya juga 4, C-nya 9. Negatif 12 kuadrat, 144, dikurangi 4 kali 4, 16 kali 9, itu juga 144. Nah, kalau dikurangkan 0, D-nya 0. Masukkan rumus.
Kalau kita masukkan rumusnya, nah, tinggal X sama dengan min B, min dari min 12 ini. Plus minus akar 0 per 2 kali hanya 4 diperoleh negatif dari negatif 12 kan 12 plus minus akar 0 ya 0, 2 kali 4 8, sehingga diperoleh X1 nya yang penjumlahan 12 tambah 0 12 dibagi 8 sederhananya 3 per 2. X2 nya yang pengurangan 12 dikurangi 0 ya 12, penyebutnya 8, disederhanakan 3 per 2. Kita perhatikan akarnya X1 dan X2 bagaimana? Sama ya. Nah, ternyata bisa kita tuliskan jika D-nya 0, nah ini D-nya tadi 0, ternyata akar-akarnya sama, real, nyata, dan sama. Nah, kalau tadi D-nya lebih besar 0, berbeda. Sekarang kalau D-nya 0, akarnya kembar, ya, sama. Oke, kita lanjutkan bagaimana kalau akarnya nanti D-nya negatif. Contoh yang ketiga. 4x kuadrat ditambah 12x ditambah 25 sama 6. A-nya 4, B-nya 12, C-nya 25. Oke, kita hitung D-nya dulu. B kuadrat berarti 12 kuadrat dikurangi 4, A-nya 4, C-nya 25. 12 kuadrat 144 dikurangi 4 kali 25 100, 400 ya, dikurangi sehingga diperoleh negatif 256. Sekarang kalau kita masukkan ke rumus tadi ya, diperoleh min B-nya tadi 12 plus minus akar negatif 256 per 2A, A-nya 4, sehingga 2 kali 4 8. Nah sekarang akar negatif 256 itu berapa? Nah, itu merupakan bilangan khayal atau imajiner ya. Karena yang di dalam akar ini harus positif atau negatif. Nah, ini tidak ada, maka khayal saja, imajiner ya. Jadi kalau akar 256 16, akar negatif 256 tidak boleh negatif 16 karena negatif 16 kuadrat itu nanti 256 bukan negatif 256 ya, hati-hati. Jadi akar ini negatif, nah, maka itu bilangan khayal imajiner. Artinya apa? Tidak mempunyai akar yang nyata. Jadi kalau D-nya negatif, ya persamaan kuadrat ini tidak mempunyai akar yang nyata atau akarnya adalah khayal imajiner. Nah, oke, maka bisa kita simpulkan dari 3 contoh itu bahwa jika D-nya positif lebih dari 0, maka akarnya nyata dan berbeda. Kalau D-nya 0, akarnya nyata dan kembar atau sama. Kalau D-nya negatif atau kurang dari 0, akarnya khayal atau imajiner. Demikian. Kemudian aplikasinya apa? Nah, kita berikan contoh aplikasi penggunaan persamaan kuadrat. Contohnya, sebidang tanah berbentuk persegi panjang luasnya 60 meter persegi dan kelilingnya 34 meter. Tentukan panjang dan lebarnya. Baik, kita misalkan, kita ingat dulu, diketahui keliling dan luasnya. Keliling itu 2 kali panjang tambah lebar. Kelilingnya 34, 2 panjang tambah lebar. Berarti kalau dibagi 2, ini 17, ini tinggal P ditambah L, panjang tambah lebar. Berarti L-nya, kalau P-nya saya pindah ke ruas kiri, 17 dikurangi P sama dengan L. Jadi L-nya nanti bisa kita substitusikan dengan 17 dikurangi panjangnya. Sehingga luas, nah, luasnya tadi, luas itu panjang kali lebar, luasnya diketahui 60, berarti 60 sama dengan P kali, nah L-nya kita ganti ini tadi, 17 dikurangi P. P dikali 17, 17P, P kali P kuadrat. Nah, kalau ini kita jadikan satu ruas ke kiri semua, negatif P kuadrat menjadi P kuadrat. 17P ke kiri jadi negatif
17B ditambah 60 sama dengan 0. Ini kan persamaan kuadrat. Nah, kita faktorkan saja dua bilangan yang kalau dikali 60 dijumlah negatif 17 yaitu negatif 12 dan negatif 5. Ini dijumlah negatif 17 kalau dikalikan positif 60. Sehingga P-nya P dikurangi 12 0 atau P dikurangi 5 yang 0. Sehingga P-nya 12 atau P-nya 5. Berarti K1 ini panjang, satu lebar. Maka kalau bisa kita simpulkan panjangnya yang 12 meter, nah, otomatis yang lebarnya yang 5 meter. Karena ini 17 dikurangi 12 dan 5. Oke, ini aplikasinya atau penerapannya. Contoh saja. Baiklah, nah sekalian, untuk mengetahui pemahaman kalian, silahkan dikerjakan tugas nomor 1, menentukan akar ya, dengan yang A menggunakan cara melengkapkan kuadran sempurna, yang B menggunakan rumus. Harus hasilnya sama nanti. Kemudian yang kedua, melengkapi tabel ini. Jadi tadi ini persamaan kuadrat, A-nya berapa, B berapa, C berapa, D-nya berapa, nanti sifat akar-akarnya bagaimana. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami dan selamat mencoba. Menjaga wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Salam sehat, tetap jaga kesehatan, jaga imun, olahraga yang rutin, dan hindari kerumunan, rajin cuci tangan, dan kalau keluar gunakan masker. Terima kasih, sampai jumpa pada pertemuan yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.